Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal induksi matematika pada ketaksamaan. Nah, di sini contoh soalnya buktikan bahwa satu kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah n kuadrat akan lebih besar dari n pangkat 3 per 3 untuk setiap n bilangan asli. Kita bahas berikut alternatif penyelesaiannya. Seperti biasa, kita misalkan dulu P pada N itu akan sama dengan, soalnya boleh kita tuliskan kembali. Nah, selanjutnya, kita bentuk untuk semua N anggota bilangan asli. Seperti biasa, pertama ada langkah awal. Kita substitusikan untuk N sama dengan 1 dulu. Kita akan cek untuk N sama dengan 1 apakah benar. Nah, dalam pernyataan tersebut, berarti kita tuliskan pernyataan 1 ya, yang bagian N-nya kita ganti dengan 1 akan sama dengan 1 kuadrat. Nah, oke, sekarang berikutnya perhatikan bahwa tanda penghubungnya itu lebih besar dari. Nah, N-nya kita ganti dengan 1. Nah, 1 pangkat 3 per 3. Begitu ya. Kita lanjutkan pengerjaannya ke bawah ekuivalen dengan 1 kuadrat. 1 nilainya lebih besar dari 1 pangkat 3. Hasilnya adalah 1 per 3. Nah, 1 lebih besar dari 1 per 3, benar ya? Oke, berarti ini benar. Berlanjut. Nah, kita cek juga ya, biar tidak penasaran, kita juga boleh cek nih untuk selanjutnya untuk N sama dengan 2. Benar enggak ya? Untuk N sama dengan 2. Nah, kita boleh substitusikan P pada 2 sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, sekarang lihat bagian kanannya itu lebih besar dari, nah N-nya kan sekarang N-nya 2 ya, berarti 2 pangkat 3 per 3. Nah, kita hitung nih yang di ruas kiri. 1 kuadrat, 1 ditambah 2 kuadrat, 2 pangkat 2. 2 dikali 2, berarti 4. Nah, begitu ya. Lebih besar dari 2 pangkat 3, berarti 2 dikali 2 dikali 2. Nah, berarti nilainya 8 ya. 8 per 3. Kita lanjutkan operasinya nih, bener enggak? 1 ditambah 4 tentu 5 lebih dari 8 per 3. Oke, benar ya. Kalau yang masih bingung, menentukan lebih besarnya yang mana, boleh yang bagian ruas kanan ini untuk mempermudah bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran ya. 8 bagi 3 yang memenuhi kan berarti 2 ya. Oke. Hasilnya 2. Sisanya berapa? Sisanya itu adalah 2. Oke. Berarti 2, 2 per 3. Benar ya? Oke. Berarti ini nilainya benar. Nah, berikutnya, biar tidak penasaran, boleh deh kita tuliskan juga yang di sebelah kanannya. Kanannya lagi kita boleh tuliskan nih, untuk N sama dengan 3. Kalau N sama dengan 3, berarti P pada 3 sama dengan kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat akan lebih besar dari, nah N-nya sekarang kita ganti dengan 3, pangkatnya 3 dibagi 3. Oke, 1 kuadrat, 1 kali 1 hasilnya 1. 2 kuadrat, 2 kali 2 hasilnya 4. Ditambah 3 kuadrat, 3 kali 3 hasilnya 9. Kemudian 3 pangkat 3 nih. 3 kali 3 kali 3, oh hasilnya 27. Begitu ya. Nah, dibagi dengan 3. Ruas kiri kita boleh selesaikan. 1 ditambah 4, 5 ditambah 9. Berarti hasilnya 14 lebih besar dari 27 bagi 3, 9. Nah, ini juga bernilai benar. Oke, seperti itu. Nah, yang
sebenarnya yang wajibnya itu hanya ini saja untuk N sama dengan 1. Hanya karena kita ingin memastikan saja. Karena sebelumnya itu kita induksi matematika pada persamaan. Nah, sekarang pada ketaksamaan. Jadi agak sedikit berbeda, kira-kira seperti itu. Berlanjut ke langkah induksi. Karena tadi P pada 1 benar, maka P pada 2 benar. Begitupun seterusnya ya, tadi juga contohnya P pada 3 benar. Hingga P pada K juga akan bernilai benar. Nah, P pada K itu bernilai benar, bentuknya akan seperti apa sih ya? Berarti kita tuliskan nih, pernyataan K sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya hingga ditambah K kuadrat akan lebih besar dari K pangkat 3 dibagi 3 untuk setiap K anggota bilangan asli. Begitu ya. Selanjutnya itu kita akan menunjukkan ya, akan ditunjukkan bahwa P pada K plus 1 juga benar. Nah, caranya seperti apa? Caranya dengan kita mensubstitusikan N-nya dengan K plus 1. Kita buat nih pernyataannya. P pada K plus 1. Kita tuliskan. Berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya hingga ditambah. Kan karena K plus 1 ya, ini di akhirnya kita ganti K plus 1 kuadrat. Oke, itu lebih besar dari K plus 1 pangkat 3 dibagi dengan 3. Nah, begini ya. Oke, begitu ya. Kita akan membuktikan ini. Tapi sebelumnya, perhatikan bahwa di bagian ruas kanannya ini ada bentuk pangkat kuadrat 3 sempurna. Maka agar lebih mudah, kita cari ya, K plus 1 pangkat 3 itu bentuknya seperti apa. Nah, mungkin biar lebih mengingatnya, saya tampilkan di sini bentuk kuadrat sempurna A dengan dimisalkan A ditambah B, pangkatkan 3 itu sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Nah, dengan demikian kita bisa memisalkan nih. Kita bisa memisalkan kalau misalkan di sini yang kita anggap sebagai A adalah K, kemudian yang kita anggap sebagai B itu adalah 1. Oke, berarti K plus 1 pangkat 3 itu hasilnya akan K pangkat 3, begitu ya, ditambah 3. Nah, sekarang 3A kuadrat, berarti A-nya tadi kita ganti dengan K, berarti 3K kuadrat dikali dengan B-nya. B-nya kita ganti dengan 1, berarti 1 ditambah 3 dikalikan dengan A-nya tadi K, terus B-nya 1 ya, 1 kuadrat ditambah dengan B-nya adalah 1 pangkat 3 yang tadi. Nah, berarti kalau kita sederhanakan ini ada K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah dengan 1. Nah, dari bentuk yang seperti ini, K plus 1 pangkat 3-nya bisa kita ambil nih, kita gunakan. Nah, kita gunakan berarti dengan tanda lebih besar dari lagi ya, lebih besar dari, kita gunakan itu hasil kita hitung dengan tadi tulisan berwarna hijau. Berarti K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah dengan 1. Nah, meskipun bisa juga dicoba dengan cara manual ya. K plus 1 dikalikan dengan K plus 1 dikalikan dengan K plus 1. Nah, perkaliannya berulang sebanyak 3 kali. Oke, sekarang ini bernilai benar ya. Kita ganti. Nah, ini bentuk P pada K plus 1. Selanjutnya seperti biasa. Karena untuk membuktikan itu, berikutnya berarti kita gunakan nih kedua ruas dari pernyataan P pada K. Nah, ditambah dengan K plus 1 kuadrat. Kenapa ditambah dengan K plus 1 kuadrat? Karena bentuk akhirnya itu ya di ujung masing-masing itu K plus 1 kuadrat. Begitu ya. Nah, jadi kita akan menuliskan pernyataan ini ya, yang pernyataan K dengan yang di ruas kanannya kita tuliskan
kemudian kedua ruas kita akan jumlahkan dengan K plus 1 kuadrat. Hasilnya benar nggak sih? Nanti yang di kiri akan lebih besar dari yang di sebelah kanannya. Kita tuliskan terlebih dahulu. Berarti kita tuliskan di sini pernyataan K 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya hingga ditambah K kuadrat ditambah, ini kita kosongkan dulu, akan lebih besar dari K pangkat 3 per 3 ditambahkan kosongkan dulu. Nah, baru deh sekarang kita coba tuliskan kedua ruas itu akan ditambah dengan K plus 1 dikuadratkan. Juga di sebelah kanannya kita tuliskan K plus 1 dikuadratkan. Ya, bila menilik bentuk ini, bentuk yang di ruas kiri pernyataan K plus 1 ini sudah sama ya dengan pernyataan K yang sudah dijumlahkan dengan K plus 1 kuadrat. Hanya PR-nya adalah yang di ruas kanan ini kita cari tahu bentuknya akan seperti apa. Nah, kita fokuskan saja pada yang ruas kanannya. Berarti ini kan bisa kita jumlahkan ya. Ini kita samakan penyebutnya. KPK dari penyebutnya berarti 3 ya. Penyebutnya tetap 3. Yang di sebelah kiri tetap 3. Berarti K pangkat 3 yang di sebelah kiri ini ada K pangkat 3 per 3 tetap ditambah dengan agar bisa dijumlahkan kita kalikan dengan 3 per 3 nih. Nah, buat seperti ini. Oke, silakan perhatikan dengan seksama biar tidak bingung dengan perubahannya. Begitu ya. Oke. Ini tujuannya apa? Agar bisa dijumlahkan antara bilangan yang kiri dengan yang kanan pada ruas kanan ini. Nah, sekarang ini bisa kita lebih sederhanakan ya bentuknya. Berarti K pangkat 3 ditambah dengan 3 buka kurung K plus 1 kuadrat. Lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya kita tuliskan hasilnya lebih besar dari K pangkat 3. Nah, ditambah 3 dikalikan dengan K plus 1 kita kuadratkan. Ya, K plus 1 kita kuadratkan berarti K kuadrat ditambah 2K ditambah dengan 1. Ya, ini bentuk kuadrat sempurna. Oke, jika ingin tahu lebih dalam, ini kita tuliskan di sini bentuk kuadrat sempurnanya. Ini kalau kita misalkan ada A ditambah B dipangkatkan 2, itu hasilnya akan A kuadrat ditambah 2AB ditambah dengan B kuadrat. Begitu ya. Ataupun dengan cara manual sama saja, tetap bisa kita selesaikan untuk bentuk K plus 1 pangkat 2. Begitu ya. Selanjutnya bagaimana nih? Selanjutnya bisa kita sederhanakan untuk bagian di ruas kanannya. Caranya seperti apa? Kita lakukan operasi untuk ruas kanannya. Ruas kanannya kita sederhanakan. Oke, sehingga menjadi K pangkat 3 ditambah gunakan sifat distributif. Untuk menyelesaikannya 3 dikali K kuadrat. Berarti hasilnya 3K kuadrat ditambah 3 kali 2K. Berarti 6K ditambah 3 kali 1. 3 per 3. Nah, ingat kembali bahwa bentuk yang kanan itu bentuknya K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1 per 3. Nah, di sini kita bandingkan ya. Kita bandingkan bahwa pada bentuk yang tadi sudah kita kerjakan, itu K pangkat 3 3K kuadrat 6K. Sedangkan yang sebelumnya itu K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1. Berarti ini kan nilai yang baru kita dapat ini, itu nilainya lebih besar dari ya. Lebih besar dari K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1 per 3. Benar ya? Ya,
Karena demikian, berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah K kuadrat ditambah K plus 1 dikuadratkan itu lebih besar dari ini yang paling kanan. K pangkat 3 ditambah 3 K kuadrat ditambah 3K ditambah 1 per 3 adalah bernilai benar. Baik, boleh kita buat analogi seperti ini. Misalkan kita punya A lebih besar daripada B. Nah, kita juga punya B lebih besar dari C. Berarti kan kita bisa ambil kesimpulan bahwa A itu lebih besar dari C. Begitu ya. Contoh konkretnya seperti ini nih. Misalkan kalau pakai angka bisa kita tuliskan kayak gini. Misalkan ada 5, itu kan lebih besar dari 4, katakan seperti itu. Kemudian 4 lebih besar dari 3. Berarti kan kita bisa ambil kesimpulan bahwa 5 ini lebih besar dari 3. Nah, kira-kira analoginya seperti itu. Nah, karena tadi sudah memenuhi 2 langkah ya, langkah awal dengan langkah induksi matematika, maka dari itu bisa kita simpulkan dengan demikian memenuhi kedua langkah ya, memenuhi kedua langkah. Nah, jadi kita buat kesimpulannya, jadi pernyataan tersebut bernilai benar.